Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas MA 23 B03 dari Universitas Pelita Bangsa. Yang beranggotakan saya sendiri Adila Humaira, Zefilia Putri, dan ada juga Denny Ramdhani, lalu Adi Mulyana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik mengenai pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu anggaran bahan baku. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa sih anggaran bahan baku itu penting? Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas apa itu anggaran bahan baku dan bagaimana cara menghitungnya dan kenapa setiap perusahaan membutuhkan anggaran bahan baku yang baik untuk memastikan produksi mereka berjalan dengan lancar dan efisien. Ya, lanjut langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dalam perencanaan terperinci mengenai bahan baku untuk proses produksi selama periode waktu yang akan datang. Selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai yaitu yang pertama merencanakan jumlah kebutuhan bahan baku, yang kedua merencanakan jumlah pembelian bahan baku, yang ketiga merencanakan jumlah biaya bahan baku, yang keempat merencanakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku, dan yang kelima melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan bahan baku. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Zefilia, silakan. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian penting dalam anggaran bahan baku. Yang pertama itu ada kebutuhan pemakaian anggaran bahan baku. Ini adalah jumlah bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Nah, untuk rumusnya adalah anggaran pemakaian bahan baku sama dengan jumlah produksi dikalikan SUR atau Standard Usage Rate, yaitu suatu standar yang menunjukkan banyaknya bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan produk jadi. Nah, selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Ini adalah rencana berapa banyak bahan baku yang harus dibeli. Untuk rumusnya yaitu jumlah yang harus dibeli sama dengan kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Untuk selanjutnya ada anggaran persediaan bahan baku. Ini adalah rencana berapa banyak bahan baku yang ingin disimpan di gudang pada akhir bulan. Kenapa perlu? Biar bulan depan perusahaan bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu beli bahan terlebih dahulu. Biasanya persediaan akhir pada bulan ini jadi persediaan awal pada bulan depan. Untuk rumusnya yaitu anggaran pemakaian bahan baku sama dengan jumlah produksi dikalikan dengan harga. Dan selanjutnya ada biaya bahan baku. Ini adalah jumlah uang yang harus disiapkan untuk membeli bahan baku. Untuk rumusnya yaitu anggaran biaya bahan baku sama dengan jumlah pemakaian bahan baku dikalikan dengan harga. Selanjutnya di dalam anggaran bahan baku itu terdapat metode pencatatan bahan baku yang terbagi lagi menjadi dua metode, yaitu metode fisik atau physical inventory method. Artinya apa? Perusahaan tidak mencatat setiap kali bahan baku dipakai. Mereka cuma mencatat saat membeli bahan baku saja. Nah, untuk tahu berapa bahan yang masih ada, perusahaan itu harus hitung langsung ke gudang pada akhir bulan atau akhir tahun. Nah, yang kedua ada metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Artinya apa? Setiap kali bahan baku dibeli dan dipakai, dicatat langsung di kartu persediaan atau pada sistem komputer. Selanjutnya ada soal contoh penyusunan anggaran bahan baku. Di PT Alteco merencanakan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun 2010. Nah, berikut data yang sudah dikumpulkan. Rencana produksi produk X semester 1 pada tahun 2011 yaitu pada bulan Januari sebesar 18.000 unit dan seterusnya terakhir pada bulan Juni memproduksi sebesar 36.000 unit. Selanjutnya ada standar pemakaian bahan baku untuk memproduksi satu unit produk X tersebut sebanyak 3 kg bahan baku. Perkiraan harga beli bahan baku A dan persediaan akhir bahan baku A adalah sebagai berikut.
pada bulan Januari, harga beli sebesar Rp500 per kilogram dan memiliki persediaan akhir sebesar Rp10.000. Dan seterusnya, terakhir pada bulan Juni, harga beli sebesar Rp650 per kilogram dan memiliki persediaan akhir sebesar Rp15.000 per kilogram. Nah, pada awal tahun 2011, terdapat bahan baku A sebanyak 12.000 kg dengan satuan harganya Rp400. Manajemen mencatat persediaan secara perhitungan dengan menggunakan penilaian bahan baku atas dasar metode first in first out. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama ada susunlah anggaran pemakaian bahan baku A semester 1 pada tahun 2011. Yang kedua ada susunlah anggaran pembelian bahan baku A semester 1 pada tahun 2011. Yang ketiga ada susunlah anggaran persediaan bahan baku A semester 1 tahun 2011. Dan yang terakhir ada susunlah anggaran biaya bahan baku A semester 1 pada tahun 2011. Nah, untuk jawabannya akan dibahas oleh rekan saya. Oke. Oke, terima kasih Kak Jepilia. Untuk selanjutnya itu ada susunlah anggaran pemakaian bahan baku A semester 1 tahun 2011. Nah, yang pertama itu ada produksi unit, lalu ada sure, dan yang terakhir pemakaian. Untuk produk unit itu ngambil dari atas ya, yang ini nih. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada sure ya. Untuk sure ini tadi ngambil dari soal ya. Tadi ada di soal. Pemakaian. Nah, selanjutnya untuk pemakaian juga ngambilnya dari atas juga ya. Kalian. Kalian ya. Untuk kalian itu produk unit dikali sure. Oke. Nah, selanjutnya di copy ke bawah. Nah, oke. Untuk jumlahnya itu 501.000 ya. Oke, selanjutnya itu ada soal yang nomor 2. Yang nomor 2 itu anggaran pembelian bahan baku A semester 1 tahun 2011. Untuk yang pertama itu ada pemakaian, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, pembelian, harga, dan yang terakhir itu jumlah. Nah, untuk pemakaian ambil dari atas ya, dari jawaban dari atas. Nah, yang itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada persediaan akhir. Untuk persediaan akhir ini kita ambil dari soal yang dari atas tadi. Nah, untuk selanjutnya ada kebutuhan. Untuk kebutuhan ini ada rumusnya yang pertama itu sama dengan pemakaian ditambah persediaan akhir. Persediaan akhir. Oke. Lalu di copy. Nah, oke, untuk persediaan akhir awal itu tadi yang bulan Januari itu sudah ada di soal ya, 12.000. Nah, selanjutnya itu di bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari ini persediaan awal adalah persediaan awal sama dengan persediaan akhir Januari.
Oke, lalu di copy ke bawah. Untuk selanjutnya itu ada pembelian. Nah, untuk pembelian ini rumusnya adalah sama dengan kebutuhan dikurang persediaan awal. Lalu di copy. Nah, oke. Dan yang terakhir itu yang selanjutnya ada harga beli. Nah, untuk harga beli ini kita ambil dari soal yang di atas tadi. Nah, oke, untuk yang terakhir ini ada jumlah. Nah, untuk jumlah ini kita rumusnya adalah pembelian dikali harga. Oke, copy ke bawah. Nah, ini adalah total dari pembelian bahan baku selama 6 bulan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dijelaskan oleh untuk soal selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Mas Denny. Oke, terima kasih Mas Adi. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu jawaban nomor 3, yaitu tentang kartu persediaan. Di sini ada pembelian, di sini juga ada pemakaian bahan, dan juga ada saldo, ya. Di mana masing-masing setiap kolom ini ada quantity ataupun jumlah, harga, dan juga total. Nah, untuk pengisian pertama kita isi di pembelian. Pembelian ini dari mana? Pembelian ini berasal dari jumlah yang di atas, ya, yaitu pembelian 52 di bulan Januari. Harganya juga sama, itu 500, dan juga jumlahnya juga sama, ya, dari 26.000 di sini. Kalau kita lihat rumusnya, ini tinggal dikalikan saja. Terus yang kedua, pemakaian bahan. Pemakaian bahan ini di berapa? Pemakaian bahan ini berasal dari awal semester tadi, dari soal, yaitu 12.000. Terus harganya juga sama dari soal, yaitu 400. Jadi jumlahnya tinggal kita kalikan saja. Jadi 12.000 kali 400 sama dengan 4.800.000. Untuk saldo sendiri tadi kita sudah ada 12.000 sama, terus juga harganya juga sama 400, ya, harganya sama dan jumlahnya juga sama karena caranya sama-sama dikali, ya. Terus yang kedua, 52.000 ini kita ambil tadi dari pembelian, saldonya berapa kita taruh di sini juga sama, ya, untuk pembelian. Dan terakhir untuk saldo akhir ini, ya, kita dari sini, ya. Ini dari mana? Oke, kita ulangin dulu. Dari sini seharusnya ada lagi di pemakaian bahan. Pemakaian bahan ini ada 42.000. Ini dari mana? Ini dari pemakaian, ya, di bulan Januari 54.000 dikurang dengan 12.000, ya. Jadi hasilnya adalah 42.000. Nah, terus harganya dari mana? Harganya dari bulan Januari, yaitu 500, ya. Tadi 500 harga di bulan Januari, terus tinggal kita kalikan, maka hasilnya 21 juta. Ini kita kalikan 42.000 dikali 500. Oke, selanjutnya tadi kita sudah saldo. Selanjutnya saldo akhirnya ini 10.000. Dari mana? 10.000 itu adalah 52.000 yang saldo terakhir tadi itu dari pembelian dikurang pemakaian, ya. Jadi hasilnya adalah 10.000. Dan ini harganya berapa? Harganya di bulan Januari yaitu sama, ya, 500. Sini 500. Dan ini hasilnya adalah tinggal kita kalikan, ya, sama, ya, 10.000 dikali 500, jadi hasilnya 5 juta. Begitu untuk yang kartu persediaan. Dan untuk next month-nya sama cara penghitungannya, ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah di saldo awal, ya. Saldo awal di bulan Januari ini dari soal tadi, sedangkan saldo awal di Februari adalah saldo akhir di bulan Januari. Oke, jadi gitu caranya. Dan untuk seterusnya bulan Maret semua sampai dengan bulan Juni ini sama. Ini kita percepat. Jadi dengan total, dengan rumus yang sama, totalnya adalah 200
kita besarkan sedikit, 284 juta ya. Oke, terus selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu terakhir tentang penyelesaian biaya bahan baku A semester 1 tahun 2011. Nah, di sini ada kolom juga yang udah kita siapkan, yaitu pemakaian, terus harga beli, saldo, dan juga jumlah. Dimana pemakaian ini sama ya, hasilnya 54.000 tadi dari sini, dari soal juga sama, pemakaian sudah ada. Terus harga beli bahan, dari mana harga beli bahan ini kita dapat dari pengalian ya, di sini ya 21. Kita lihat di sini, jadi sama dengan 21 ini ya, pemakaian bulan Januari. Terus selanjutnya saldo juga sama, ini adalah saldo dari bulan Januari ini awalnya, saldo awal ya yang kita pakai ya, 12.000. Nah, terus yang kedua, jumlah tinggal kita kalikan, 21 juta dikali dengan 4.800.000. Jadi ini adalah totalnya. Oke, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah, ingat ya, ini kenapa bisa 4.800? Ini adalah saldo awal Januari ya. Nah, kalau Februari, ini Februari 5 juta ini dari mana? 5 juta ini dari sini ya. 5 juta ini adalah saldo awal Februari ataupun saldo akhir Januari ya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi saldo awal Februari sama dengan saldo akhir Januari. Sedangkan yang 4.800.000 ini karena dia sudah di semester 1 sudah ada ya tadi angkanya, yaitu 12.000 dikali dengan 400 gitu ya. Jadi ini adalah sama semua rumusnya. Jadi kita tinggal sudah pastikan lagi. Jadi ini harga beli ya, harga beli ini tadi sudah jelaskan dari akhir dari pemakaian. Ini adalah saldo, ini adalah dari akhir ya, dari awal, saldonya adalah awal bulan. Jadi kalau kita total semuanya sama ya. Di sini adalah 284 juta. Di sini juga sama 284 juta ya. Terus ini juga sama 501 ya. Jadi seperti itulah cara jawabannya untuk bahan baku ini ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada MC, yaitu Mbak Adilah. Dipersilakan. Oke, baik, mungkin itu saja materi dan pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyampaian kami. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.